Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah manajemen risiko. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengukuran risiko. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pengukuran risiko. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Iya, betul banget. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Nah, hal tersebut itu dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan pemprioritasan resiko. Jadi, resiko mana sih yang paling relevan untuk diprioritaskan? Nah, pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko, di mana pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan atau mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial. Adapun manfaat dari pengukuran risiko, yang pertama itu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Dan yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam menentukan cara atau kombinasi cara-cara yang paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan. Nah, setelah resiko diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengukur resiko. Jika resiko bisa diukur, maka manajer resiko bisa melihat tinggi rendah atau besar kecilnya resiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran risiko, maka bisa dilakukan pemprioritasan risiko atau risiko mana yang paling relevan. Kemudian, pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai dengan metode yang sangat kompleks. Pengukuran risiko akan sangat bergantung dari karakteristik risiko tersebut. Sebagai contoh, risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda, dan dengan demikian, teknik pengukuran yang cukup sederhana yaitu mengelompokkan risiko dalam dua dimensi, yaitu dimensi frekuensi dan signifikansi. Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi merupakan besarnya kemungkinan kejadian. Artinya, berapa besar kemungkinan suatu peril atau penyebab kerugian yang menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode. Nah, sedangkan signifikansi merupakan besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi. Jadi, dalam hal ini, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Proses tersebut itu melakukan dua hal. Yang pertama, mengembangkan standar risiko, dan yang kedua, menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya saja, manajer risiko itu menggunakan dua standar untuk frekuensi dan signifikansi, yaitu tinggi dan rendah. Kemudian manajer tersebut ingin mengevaluasi risiko kesalahan human error dalam pemrosesan transaksi. Nah, berdasarkan pengalaman masa lalu, kejadian seperti itu tuh sering terjadi. Karyawan itu kerap melakukan kesalahan jika kelelahan atau tidak konsentrasi. Tetapi kerugian yang ditimbulkan biasanya itu tidak terlalu besar. Nah, berdasarkan informasi tersebut, risiko human error dalam proses transaksi. Baik, untuk slide ke-6 ini ada bahkan metrik frekuensi dan signifikansi. Metrik frekuensi dan signifikansi merupakan salah satu contoh bagaimana kita berusaha mengkuantifikasi resiko. Setelah kita bisa mengetahui posisi dari resiko yang kita evaluasi, kita bisa merancang tindakan yang lebih tepat untuk menghadapi resiko tersebut atau menentukan prioritas resiko. Di sini ada kotak-kotak, ada signifikasi tinggi, rendah, frekuensi tinggi, rendah, dan ada contoh resiko kesalahan manusia itu berada pada frekuensi yang tinggi dan signifikasi yang rendah. Selanjutnya slide ke-7 ada gambar severity and frekuensi dari tingkat yang tinggi ke rendah. Ada warna merah, coklat, biru muda, dan biru tua.
Di sini ada strategi untuk menghadapi resiko untuk wilayah-wilayah tersebut. Untuk wilayah 1 atau yang digambar diwarnai merah, savory-nya tinggi dan frekuensi tinggi. Untuk wilayah ini, perusahaan harus melakukan penanganan yang agresif dan segera. Untuk wilayah 2, bawahnya savory-nya tinggi tapi frekuensinya agak tinggi. Untuk wilayah ini, perusahaan harus segera mengawasi resiko ini. Immediate attention. Wilayah 3, savory agak tinggi dan frekuensi agak tinggi. Periodic attention. Untuk wilayah ini, perusahaan bisa melakukan pengawasan secara berkala atau periodic attention. Untuk wilayah biru paling bawah atau wilayah 4, savory rendah dan frekuensi rendah. Annual evaluation. Untuk wilayah ini, perusahaan bisa lebih longgar, yaitu melakukan pengawasan dengan jangka waktu panjang, misal tahunan. Selanjutnya, dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak diketahui bahwa yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran, yang kedua, variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik atau turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu, dan yang terakhir, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi atau bagian pengukuran tersebut. Antara lain, yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Yang kedua, dalam hal menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Yang selanjutnya, dalam pengukuran kerugian, manajer risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan, atau exposures yang lain yang tidak terkena peril. Yang keempat, terkadang akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain, akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Dan yang terakhir, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya. Oke, selanjutnya ada pengukuran untuk beberapa risiko. Yang pertama, risiko pasar. Harga pasar bergerak ke arah yang tidak menguntungkan atau merugikan. Teknik pengukurannya menggunakan value at risk atau VAR dan stress testing. Selanjutnya ada risiko kredit, di mana konsumen tidak bisa membayar kewajibannya kepada perusahaan. Teknik pengukurannya menggunakan kredit rating atau kredit metrik. Selanjutnya ada risiko perubahan tingkat bunga. Tingkat bunga berubah untuk mengakibatkan kerugian pada portofolio perusahaan. Teknik pengukurannya menggunakan metode pengukuran jangka waktu atau durasi. Selanjutnya ada risiko operasional, kerugian yang terjadi melalui operasional perusahaan, produk gagal maupun mesin rusak. Teknik pengukurannya menggunakan matriks frekuensi dan signifikasi kerugian dan VAR operasional. Yang selanjutnya ada risiko kematian. Manusia mengalami kematian dini lebih cepat dari usia kematian wajar. Teknik pengukurannya menggunakan probabilitas kematian dengan tabel mortalitas. Selanjutnya, risiko kesehatan. Manusia terkena penyakit tertentu. Probabilitas terkena penyakit dengan tabel morbiditas. Risiko teknologi. Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negatif terhadap perusahaan. Teknik pengukurannya menggunakan analisis skenario. Tabel tersebut menunjukkan tipe risiko yang berbeda yang menghadirkan teknik pengukuran yang berbeda pula. Teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya dari mulai yang paling sederhana yaitu matriks frekuensi dan signifikansi hingga stress testing yang lebih rumit. Beberapa risiko sulit dikuantifikasi, misal risiko teknologi. Tipe risiko ini menggunakan teknik analisis skenario, yaitu mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organisasi. Selanjutnya ada studi kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Studi kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) merupakan salah satu bank daerah yang berada di Indonesia.
yang memberikan kredit kepada masyarakat dan UMKM kecil di daerah. Kegiatan kredit sangat penting bagi industri banking dikarenakan salah satu kegiatan yang menghasilkan cash flow. Para investor saham yang menanamkan modalnya di Bank Jatim pasti akan mengambil keputusan ini dikarenakan adanya pandemik ini untuk tetap menghasilkan return dalam portofolio investasi mereka. M. Nuha Alfantorik dari Universitas Islam Indonesia jurusan Teknik Industri melakukan penelitian untuk mengukur risiko investasi saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) selama 1 tahun terakhir dengan metode value at risk menggunakan simulasi Monte Carlo. Metode value at risk digunakan untuk mengukur risiko kerugian maksimum pada suatu kinerja investasi saham perusahaan. Pada metode Monte Carlo dihasilkan bilangan random dengan distribusi Normin V yang selanjutnya dilakukan perhitungan value at risk menggunakan hasil dari pembangkitan bilangan random. Dari hasil pengukuran risiko menggunakan value at risk didapatkan angka minus 5871809,812 pada tingkat kepercayaan 99%. Minus 4183103,967 pada tingkat kepercayaan 95% dan 3195086,406 pada tingkat kepercayaan 90%, di mana dapat dikatakan para investor akan mengalami kerugian maksimum sebesar 6% dengan keyakinan 99%, 4% dengan keyakinan 95% dan mengalami dan 3% dengan keyakinan sebesar 90%. Dari total dana awal investasi sebesar 100 juta rupiah pada saham BJTM sebesar 5,5.871.809,802 rupiah, 4.183.103.967 dan 3.195.086,406. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan berbanding lurus dengan risiko yang karena semakin tinggi tingkat kepercayaan yang digunakan, maka kemungkinan kerugian maksimum yang dialami investasi akan semakin tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.